Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik siswa-siswi SD Tel Istiqomah dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Pak Jul harapkan semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan Pak Jul ucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Siyam. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk adik-adik semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala puasa kita dan pahala-pahala amal ibadah kita yang lainnya selama bulan Ramadan ini. Adik-adik, kita sekarang memasuki hari keempat dari pesantren Ramadan ya. Tema pada hari keempat adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa peristiwa yang terjadi pada bulan suci Ramadan pada masa Nabi Muhammad SAW dan juga pada masa-masa setelahnya ya adik-adik. Baiklah, langsung aja kita bahas tentang peristiwa yang pertama. Adik-adik, peristiwa yang pertama yang terjadi pada bulan Ramadan adalah peristiwa nuzulul Quran ya. Apa itu nuzulul Quran? Nuzulul Quran itu adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran yang pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW ya. Atau kita mengenalnya peristiwa turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, adik-adik ada yang tahu surat apa dan ayat berapa wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Ya. Jadi wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 ya. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang bertahanus ya, sedang menyendiri di Gua Hiro ya. Tepat pada tanggal 17 Ramadan waktu itu, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu pertama ya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 ya. Nah, adik-adik, mari kita dengarkan bunyi daripada surat Al-Alaq ayat 1-5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Nah, seperti itu bunyi surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan ya. Nah, tanggal tersebut sering kita peringati sebagai peristiwa nuzulul Quran ya. Nah, adik-adik, sekarang kita langsung ke peristiwa selanjutnya ya. Peristiwa kedua ya yang terjadi pada bulan suci Ramadan adalah peristiwa perang Badar ya. Peristiwa perang Badar ya, perang Badar itu adalah peperangan antara kaum muslimin menghadapi pasukan kaum kafir Quraisy ya, kaum musyrikin yang tinggal di kota Mekah waktu itu. Terjadi di suatu lembah yang bernama Lembah Badar. Makanya disebut perang Badar ya. Nah, peperangan ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Artinya ketika itu Nabi Muhammad SAW baru tinggal 2 tahun di kota Madinah ya. Nah, peristiwa perang Badar antara pasukan kaum muslimin ya yang berjumlah 313 dengan pasukan kaum musyrikin yang berjumlah 1000 orang ya, itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah ya. Nah, supaya lebih jelasnya mari kita saksikan cuplikan dari film Ar-Risalah tentang perang Badar ya. Selamat. إنهم يتجمعون. تقدموا إلى الأمام.
إلى الوراء، استعدوا لمواجهتهم. إلى النصر. Nah, ada seperti itu ya cuplikan daripada perang Badar yang diambil dari film Ar-Risalah. Sekarang adik-adik kita masuk ke peristiwa selanjutnya, peristiwa ketiga yang terjadi pada bulan suci Ramadan, yaitu peristiwa Fatu Makkah ya. Fatu Makkah sendiri artinya adalah penaklukan kota Mekah. Nah, peristiwa Fatu Makkah juga terjadi pada bulan Ramadan ya. Tepatnya pada tanggal 20 bulan Ramadan tahun 8 Hijriah ya. Nah, peristiwa Fatu Mekah waktu itu adalah peristiwa penaklukan kota Mekah yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy ya, oleh orang-orang musyrikin, kemudian ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang berjumlah 10.000 orang waktu itu ya, untuk membebaskan kota Mekah dari pengaruh kaum musyrikin ya. Makanya dalam peristiwa Fatu Mekah itu ya, di dalam Ka'bah yang sebelumnya banyak berhalanya ya. Jadi sebelum peristiwa Fatu Mekah itu di Ka'bah itu, di dalam Ka'bah dan sekitarnya ya, itu terdapat 360 buah berhala ya. Yaitu berhala sembahan-sembahannya orang-orang kafir Quraisy ya. Nah, pada peristiwa Fatu Mekah ya, berhala-berhala tersebut dibuang, dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ya. Nah, ada untuk lebih jelasnya mari kita saksikan cuplikan dari peristiwa Fatu Mekah yang diambil dari film Ar-Risalah. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود صدق الله العظيم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Nah, seperti itu cuplikan peristiwa Fatu Mekah yang diambil dari film Ar-Risalah ya. Nah, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah ya. Nah, peristiwa keempat ya, ini khusus untuk kita umat Islam yang tinggal di negeri kita tercinta Indonesia ya. Mungkin ada sering belajar tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Mungkin ada belum tahu ya. Tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah ya. Jadi tanggal 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah ya. Nah, ini makanya kita sebagai umat Islam Indonesia jangan sampai melupakan peristiwa tersebut ya. Nah, peristiwa tersebut terjadi pada bulan Ramadan tahun 1364 Hijriah ya. Nah, adik-adik, sekarang kita dengarkan seperti apa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta ya. Selamat mendengarkan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, seperti itu ya bunyi dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sejak tanggal tersebut ya, sejak tanggal 17 Agustus 1945 atau tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, kita sebagai bangsa Indonesia telah resmi menjadi bangsa yang merdeka ya, bukan bangsa yang terjajah lagi gitu ya. Nah, makanya kita ya sebagai bangsa Indonesia ya, terutama umat Islam ya, kita sebagai umat Islam yang tinggal di negara Indonesia ini itu jangan melupakan 317 ya. Jangan melupakan 317. 17 yang pertama adalah 17 rakaat ya. Dalam sehari semalam ya, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu kalau dijumlahkan semua dari mulai sholat subuh sampai sholat isya ya, itu jumlah rakaatnya ada 17. Nah, kita jangan melupakan yang 17 rakaat itu ya. Kemudian 17 yang kedua adalah 17 Ramadan ya. 17 yang kedua adalah 17 Ramadan, yaitu peristiwa diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul ya. Atau yang tadi udah dibahas peristiwa nuzul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran ya. Terus 17 yang ketiga itu adalah tanggal 17 Agustus 1945. Itu adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Nah, adik-adik, itu saja ya, 4 saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebetulnya masih banyak peristiwa-peristiwa yang lainnya ya. Cuma kalau kita bahas semuanya nanti kepanjangan waktunya ya. Jadi dalam kesempatan kali ini Pak Jul cukupkan cuma kita membahas 4 peristiwa saja. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan suci Ramadan ya. Nah, adik-adik ya, walaupun adik-adik belajar di rumah,
Pak Jul harapkan ada tetap semangat ya dalam belajar, dan jangan lupa jaga kesehatannya ya. Jaga kesehatan, jangan lupa ya melakukan hal-hal yang positif, jangan lupa tadarusnya, jangan lupa hafalannya ya. Mungkin itu aja yang dapat Pak Jul sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Jul ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk adik-adik semua ya. Dan juga jangan lupa sampaikan salam Pak Jul untuk keluarga yang ada di rumah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik